Halo guys. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan iptek di bidang persenjataan. Perkembangan teknologi persenjataan berkaitan erat dengan perkembangan militer, khususnya ketika Perang Dunia dan Perang Dingin. Adapun teknologi persenjataan yang berkembang antara lain bom, senjata nuklir, dan rudal. Bom adalah senjata ledak yang lazim digunakan dalam perang. Terorisme juga melibatkan penggunaan bom. Bom umumnya terdiri atas wadah logam yang diisi dengan bahan peledak atau bahan kimia. Salah satu senjata yang paling menakutkan dan dapat membantu mengakhiri Perang Dunia II adalah bom atom. Senjata yang disebut bom atom itu dibuat pertama kali oleh Amerika Serikat pada tanggal 16 Juli 1945 di Alamogordo, New Mexico. Salah satu senjata yang paling menakutkan dan dapat membantu mengakhiri Perang Dunia II adalah bom atom. Senjata yang disebut bom atom itu dibuat pertama kali oleh Amerika Serikat pada tanggal 16 Juli 1945 di Alamogordo, New Mexico. Tenaga atom yang ditimbulkan akan menimbulkan radiasi yang apabila diterima dalam jumlah besar akan sangat fatal akibatnya. Pada jangka panjang, ledakan bom atom akan mengakibatkan kematian serta kanker pada manusia. Sedangkan kerusakan genetis akan terlihat pada generasi-generasi berikutnya. Selama berlangsungnya perlombaan senjata nuklir antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, keduanya membangun pusat-pusat tombol peluncur senjata nuklir di berbagai negara yang berada di bawah pengaruhnya. Selain bom atom dan bom hidrogen yang digunakan Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam Perang Dingin, masih banyak lagi perkembangan iptek di bidang persenjataan yang kerap digunakan berbagai negara di dunia dalam perang. Antara lain, 1. Senjata pemusnah massa adalah senjata yang dirancang untuk membunuh manusia dalam skala besar, biasanya menarget masyarakat awam dan personil militer. 2. Senjata nuklir adalah senjata yang mendapat tenaga dari reaksi nuklir dan mempunyai daya pemusnah yang dahsyat. Sebuah bom nuklir mampu memusnahkan sebuah kota. 3. Senjata biologi adalah senjata yang menggunakan patogen, bakteri, virus, atau organisme penghasil penyakit lainnya sebagai alat untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. 4. Senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun senyawa kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Penggunaan senjata kimia berbeda dengan senjata konvensional dan senjata nuklir, karena efek merusak senjata kimia terutama bukan disebabkan daya ledaknya. Yang kelima, ada peluru DU atau depleted uranium. Peluru ini adalah jenis peluru yang dikembangkan dari limbah uranium hasil pelucutan bom nuklir. Secara harafiah, depleted uranium berarti uranium yang dilemahkan radiasinya. Peluru ini sangat handal dan menjadi standar senjata meriam Gatling GAU-8 Avenger yang dibawa pesawat A-10 serta Cannon Bassmaster pada APC Bentley. Perkembangan ini juga menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap negara tersebut. Dampak positif, karena adanya rasa iri di antara negara-negara yang berseteru, masing-masing negara mulai meningkatkan persenjataannya. Mereka melakukan hal ini agar tidak kalah dengan negara besar. Dengan begitu, persaingan senjata semakin maju dan berkembang pesat. Itu semua memacu tiap negara untuk terus mengembangkan pertahanan negaranya masing-masing. Dampak negatif, dengan adanya senjata nuklir yang dikembangkan secara pesat oleh kedua negara adidaya itu, maka masyarakat dunia mengalami ketakutan yang luar biasa akan adanya kemungkinan perang nuklir yang sebenarnya. Akibat yang ditimbulkan senjata modern dan canggih bisa lebih menimbulkan kerusakan dan kerugian yang lebih besar atau korban yang jauh lebih banyak jumlahnya ketimbang senjata konvensional. Juga karena dengan itu korban yang dibunuh dapat lebih banyak daripada perang tradisional. Senjata modern dan canggih juga bisa membuat beberapa negara merasa sangat kuat dan ingin menguasai atau memaksakan kehendak pada negara lain.